Waktu asar itu orang selalu sibuk dengan urusan dunia. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang mampu melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat, maka jasadnya haram masuk neraka. Artinya ada kemuliaan di waktu asar yang sangat istimewa. Kenapa? Dan sholat berjamaah hampir setiap masjid sedikit. Kenapa? Karena sebetulnya ada keutamaan yang luar biasa. Sama seperti sholat subuh. Padahal di situ ada keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman di sini ya, kakak-kakak kalau sebelum asar usahakan itu 2 rakaat. Dan itu hadisnya sahih. Terus yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Terus Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi beruntung sekarang illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ngaji itu beramal saleh. Bayangkan lagi-lagi kita dalam hadis Rasulullah, man qara'al Qur'ana min kitabillah ya falahu bihi hasanatun. Siapapun yang baca Al-Qur'an dari kitab Allah, 1 huruf saja itu pahalanya wal hasanatu min asyri amsalih, 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Kita udah belajar berapa? Tapi jangan gitu. Artinya motivasi kita. Dan tidak ada pelajaran yang paling istimewa di dunia ini kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Itu manusia terbaik. Makanya mohon maaf kalau sudah dewasa, sudah tua, mau belajar itu malas. Bukan malas, malas jarang, malu. Padahal keistimewaan orang belajar Al-Quran sudah jelas. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, pasti nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dan insya Allah itu bukan fiktif tapi fakta. Maka beruntunglah hatinya yang terpantau belajar Al-Quran, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan izin beramal soleh. Di waktu kosong ya, kita manfaatkan, ya, minimal seminggu sekali. Ya. Dan insya Allah kata Rasulullah, orang yang mau belajar Al-Quran, ketika kita bacaannya salah, itu pahalanya 2. Itu kelebihannya. Tapi kalau kita nggak mau belajar Al-Quran, bacanya bisa acak-acakan, menjadi dosa. Maka untungnya orang yang belajar Al-Quran itu salahnya aja diberi pahala. Tapi orang nggak mau belajar sudah salah, nggak mau belajar, ya mohon maaf, bacaannya bukan jadi pahala, tapi jadi dosa. Kalau dia nggak mau belajar Al-Quran, maka untungnya orang yang belajar Al-Quran di sini. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Khawatir teman kita, maaf misalnya maghrib yang harusnya segera melaksanakan sholat maghrib, tapi kita masih sibuk ngobrol. Yuk kita sholat berjamaah, ini dalam kebaikan. Atau juga teman kita yang nggak pernah sholat, kita ingatkan. Atau di kamar, maaf sholatnya terlambat terus, kita ingatkan, ajak bareng-bareng berjamaah. Sering molor bangunnya siang, kita bangun. Saling kebaikan. Atau juga kita pengennya jalan-jalan ke tempat yang memang membuat kemaksiatan, juga harus diingat. Termasuk saya sendiri juga harus diingat. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar di sini ada 3, ada sabar dalam ujian, ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar itu ada 3. Sabar yang paling berat itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam kemaksiatan orang rata-rata mampu. Artinya apa? Ketika kita sudah punya istri, ya gak mungkin kita pacaran lagi, kan jarang. Kecuali selingkuh itu sedikit sekali. Ya memang banyak kan, tapi jarang. Tapi kalau sabar dalam ketaatan, ya. Tapi kalau sabar dalam ketaatan ini sulit, Pak. Kita kalau mau sholat tahajud, kalau nggak biasa susah. Kan itu bagian dari ketaatan. Atau sholatnya berjamaah terus di masjid, kalau nggak terbiasa susah. Jadi sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Saudara kita yang sakit sembuh, atau saudara kita tadi barusan saja lewat tingkat pulang kerja karena mobil truk meninggal.
Insya Allah kalau pagi-pagi ini sholat subuh, kemudian sholat duha, ketika meninggal insya Allah syahid. Tapi di saat dia kerja, tapi sholat subuh ditinggalkan, itu tidak termasuk, mohon maaf, tidak termasuk jihad, bukan, karena ngejar dunia. Tapi kalau kita melakukan aktivitas dunia, tapi diawali dengan ibadah, maka akan bernilai ibadah. Maka teman-teman, kalau pagi sholat berjamaah, baca Al-Quran, niat bekerja untuk menafkahi istri dan anak dan tidak meninggalkan sholat, maka insya Allah itu ternilai sebagai jihad fisabilillah. Tapi kalau kita meninggalkan sholat tapi kerjanya semangat, mohon maaf, itu tidak bernilai ibadah, tapi mengejar. Jadi ada perbedaan. Nah, sekarang kita sholat rakaat